pagi ini kita bekerja sama dengan bisnis Indonesia di Batam dan HKI ya, yang diinisiasi oleh Deputi Bidang Investasi melaksanakan sebuah kegiatan Batam Investment Forum 2025. Nah, forum ini kami anggap sebagai forum yang sangat strategis dalam rangka mengkomunikasikan kebijakan baru negara terhadap para pelaku usaha di sini. Pada sisi yang lain juga memungkinkan pertemuan ide dari para pelaku bisnis, ya, sehingga nanti akan dapat diambil benang merah atau saran masukan yang bisa menjadi kebijakan buat depan. Di forum tadi penekanan saya pertama bahwa sebagai kawasan yang ditakdirkan kawasan investasi, kita mesti optimis melihat Batam ke depan. Yang kedua, optimisme itu didukung oleh sejumlah data-data makroekonomi, baik pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi, neraca perdagangan, itu memperlihatkan tren ya, kunjungan wisatawan itu memperlihatkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Yang ketiga, optimisme itu didukung oleh infrastruktur bisnis investasi yang ada di sini. Ada 31 kawasan industri, ada 135 industri shipyard, ada 4 KEK, ada 3 BSN. Nah, ini menurut saya ekosistem ekonomi yang sangat berkontribusi untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah, terus saya tadi juga sampaikan bahwa kita tidak hanya sebenarnya idealnya tidak hanya berpikir bagaimana tarik angka-angka kita ini menarik pada level nasional, tapi kita juga mesti mempertimbangkan lingkup regional atau internasional. Bagaimana ada jejaring ekonomi baru di negara serumpun sahabat kita, ini hendaknya bisa mengungkit juga perkembangan Batam. Bagaimana agar kebijakan tarif resiprokal 19% itu juga jangan sampai membuat kita semakin mengalami dampak, tapi kita harus mencari opsi alternatif. Itulah yang saya harapkan diskusinya bisa muncul di forum Batam Investment Forum. Oke ya? Dari regulasi itu yang diharapkan BP sendiri apa? Kebijakan yang ke depan untuk masuk ke kawasan industri. Ya, pada prinsipnya kalau kita berbicara soal daya saing, yang kita harus lakukan itu adalah satu, memberikan kemudahan. Kemudahan itu antara lain pada pelayanan perizinan. Sekarang kami semalam itu lembur sampai jam 11 malam dengan seluruh tim. Bagaimana membuat peraturan kepala tentang 3 pelayanan dasar itu. Saya pastikan kalau kemarin urusan di sana bisa 1 tahun 6 bulan, di kita tidak lebih dari 60 hari. Saya pastikan itu. Jadi maksud saya yang kami harus benahi, pertama, izin yang berbelit-belit kemarin sudah kita tutup fatwa planologi. Yang kedua, izin yang lama kemarin jangka waktunya 1 tahun 6 bulan kita pangkas. Yang ketiga, persyaratan yang ribet rumit kita simplifikasi, kita sederhanakan. Jadi itu bos. Promosi Pak, selama ini kan kita kelemahan kita satu promosi ya, ke mancanegara. Kan sudah kerjasama dengan rekan-rekan semua, kan bantulah promosi. Enggak pakai, karena kita dulu. Sadaqallahu lazim.